Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini kita masih dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bab 2, ya, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pembelajaran terdahulu kita sudah membahas mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, ya, pada halaman 36 di buku paket PPKN kelas 10, tepatnya di halaman 36. Pada pertemuan ini kita melanjutkan materinya, yaitu di bagian B tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Ya, bisa dilihat di daftar isi di halaman 48. Nah, sekarang kita buka dulu bukunya di halaman 48. Ya, jadi persilakan kepada anak-anakku semua untuk membuka buku paket dan melihat materi kita. Ya, ini sudah ada halaman 48, ya. Ya, halaman 48. Ya, ini, ya. Di bagian B, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, di mana di buku paket ini tertuang ada status warga Indonesia, ya, status warga negara Indonesia. Nah, kita lihat di sini ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini tentunya ada syarat-syarat yang menjadi ketentuan untuk menjadi warga negara Indonesia atau disingkat dengan WNI. Yang pertama, di bagian A bisa dilihat setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Ya, jadi setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Nah, ini. Jadi ibu dan ayah dari anak tersebut ialah dari perkawinan ayah dan ibu, itu harus statusnya adalah warga negara Indonesia. Kemudian di bagian C, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau disingkat WNA atau sebaliknya. Jadi kalau tadi di bagian B, kapan status warga negara tersebut dikatakan warga negara Indonesia? Apabila ayah dan ibunya berwarga negara Indonesia atau bisa salah satunya, ya. Apakah ayahnya WNI dan ibunya warga negara asing atau sebaliknya, ya. Kemudian di bagian D, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, ini. Jadi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Nah, ini. Jadi poinnya di D ini, walaupun ayahnya tidak memiliki status kewarganegaraan yang berasal dari hukum negara asalnya, tetapi ibunya memiliki status kewarganegaraan Indonesia, maka anak tersebut memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Di poin E, anak yang lahir dalam tengah waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan sah dan ayahnya itu seorang WNI, ya.
Kemudian di bagian F, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu NI. Nah ini. Kemudian bagian G, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini bisa kalian baca dan lihat di buku paketnya sampai di poin E. Ya, jadi kesimpulan sederhana yang kita bisa ambil dari Undang-Undang Nomor 12 ini tahun 2006 bahwa kapan anak memiliki status kewarganegaraan Indonesia apabila salah satu atau dua apakah ayah dan ibunya memiliki status warga negara Indonesia ataukah salah satu dari ayah atau ibunya memiliki warga negara Indonesia. Nah ini maka bisa mendapatkan status kewarganegaraan. Nah itu tadi mengenai status kewarganegaraan ya menurut Undang-Undang tahun 2016 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Undang-Undang tahun nomor 12 tahun 2006. Nah itu ya. Nah ini selanjutnya kita lihat dulu perbedaan yang mana dikatakan penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara. Ya ini kita bisa lihat pengertiannya. Jadi penduduk dan bukan penduduk. Di sini kita bisa lihat penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Nah, itu yang dimaksud penduduk ya. Jadi ini ya. Tidak bertujuan tinggal atau menetap. Jadi penduduk itu dia hanya sifatnya sementara saja, tidak memiliki tujuan untuk tinggal secara menetap atau permanen di Indonesia. Nah, itu dikatakan yang dimaksud dengan penduduk. Dimaksud dengan bukan penduduk, ya. Jadi sebaliknya, penduduk tadi adalah orang yang bertempat tinggal menetap dalam suatu negara. Itu yang dimaksud dengan penduduk. Nah, kalau bukan penduduk berarti dia tidak memiliki tujuan untuk tinggal secara menetap di wilayah negara tersebut. Nah, itu bukan penduduk. Nah, sementara warga negara dan bukan warga negara yaitu orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Nah, sedangkan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Nah, ini bedanya, ya. Jadi kalau warga negara itu punya pengakuan, ya. Pengakuan secara hukum atau secara de jure. Nah, itu dari hukum. Karena kalau kita melihat salah satu yang menjadi unsur negara itu adalah harus adanya rakyat, ya. Nah, rakyat ini juga harus didukung oleh pengakuan, ya, baik secara de facto maupun secara hukum. Nah, kemudian sedangkan bukan warga negara disebut WNA atau orang asing. Nah, ini karena dia tidak diakui secara hukum oleh Indonesia, maka dia disebut dengan orang asing atau warga negara asing. Nah, bagian C, rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Nah, ini keberadaan rakyat menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional. Nah, ini juga diatur di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar. Ya, jadi saya sampaikan lagi kepada anakku sekalian, untuk materi kita ini tentunya kita harus menggali informasi dan tentunya harus memiliki literatur yang lain
terutama buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, karena buku tersebut adalah sebagai pedoman tentang bagaimana kita mempelajari status-status kewarganegaraan, karena di dalamnya di dalam undang-undang tersebut telah tertuang, ya. Misalnya di pasal 26 itu sudah jelas bunyinya, ayat pertama, warga negara ialah orang-orang atau bangsa Indonesia asli dan orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian di ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang, ya. Jadi ini salah satu kalau kita melihat isi dari pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalian juga bisa lihat di dalam buku undang-undang tersebut, ya. Ini materinya, silahkan dibaca lebih lanjut. Saya yakin anak-anakku sekalian sudah memiliki buku paketnya, baik secara online, ya, karena buku ini bisa di-download juga di Play Store atau melalui link. Kemudian kedua, tentunya buku paketnya juga bisa didapatkan melalui perpustakaan sekolah, ya. Nah, setelah kita membaca lebih jauh mengenai materi tadi, tentunya kita masuk pada penugasan mandiri. Di sini di tugas mandiri 2.2, anak-anakku bisa lihat sekalian. Ini lakukan wawancara dengan ketua RT dan RW wilayah tempat kalian tinggal, sedang tanyakan dengan hal-hal sebagai berikut, ya. Jumlah penduduk wilayah tersebut, perbandingan antara penduduk asli dan pendatang, ya. Jadi saya pikir ini tidak usah dikerjakan. Kemudian kita masuk di bagian kedua. Ini ada asas-asas kewarganegaraan, ya. Jadi tentunya kalau bicara tentang status kewarganegaraan itu juga harus memiliki asas-asas yang harus dipenuhi. Di sini di bukunya ada yang disebut dengan asas ius soli dan asas sanguinis, ya. Di mana asas ius sanguinis ini adalah asas keturunan. Misal, kewarganegaraan seorang ditentukan berdasarkan pada keturunan yang bersangkutan. Jadi contohnya bisa dilihat, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B. Nah, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu dilahirkan. Ya, jadi tadi contoh misalnya anaknya lahir di Indonesia, tapi orang tuanya warga negara Belanda. Berarti anak tersebut mengikuti status kewarganegaraan dari orang tuanya. Itu disebut dengan asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan. Kemudian di bagian B ada asas ius soli, yaitu didasarkan pada asas kedaerahan atau tempat kelahirannya. Yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya, ya. Ini tempat kelahiran. Kalau tadi ini di bagian A, saya kembali lagi, asas ius sanguinis berarti anak tersebut mengikuti status kewarganegaraan orang tuanya. Sementara di bagian B, dasarkan tempat kelahiran berarti anak tersebut mengikuti tempat di mana ia dilahirkan. Misalnya, ya, seorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A, maka ia adalah warga negara B. Jadi menurut asas ini, kewarganegaraan seorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah di mana dia dilahirkan. Itu. Selanjutnya, adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan
di beberapa negara, baik yang menerapkan asas isoli maupun saunis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan ya seseorang penduduk, misalnya apatride dan bipatride. Ya, ada apatride itu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Sementara bipatride seorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan ya. Jadi kalau patride itu berasas tunggal ya, sementara bipatride berarti memiliki dua atau lebih dari satu kewarganegaraan. Nah, itu. Baik, kita lanjut saja. Jadi silakan dibaca-baca di dalam buku paketnya. Syarat-syarat menjadi warga negara juga ada. Nah, itu ada kapan dikatakan warga negara Indonesia? Yaitu syarat-syaratnya bisa melalui proses naturalisasi ya. Nah, di sini naturalisasi dibedakan menjadi dua. Ada naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Nah, kemudian selanjutnya ada penyebab hilangnya kewarganegaraan ya. Di situ juga jelas. Nah, saya kira itu garis besar dari materi kita pada hari ini. Nah, silakan dibaca-baca bukunya, disimak, dan tentunya kita tidak untuk menggali informasinya diharapkan kepada Anda semua untuk memperkaya hasanah keilmuannya melalui berbagai macam referensi atau sumber-sumber lain yang relevan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Ya, saya kira demikian. Kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti bisa dipertanyakan melalui grup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.